Jika kamu investasi setiap bulan sebesar 1 juta, nah kalau 1 tahun itu kita bakal dapat 15 juta. Minimal pembeliannya 100.000, biaya pembelian dan biaya penjualannya itu gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wadi Wahab, channel yang selalu senantiasa berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua tentunya. Dan sebelum lanjut nonton video ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru lainnya dari channel ini. Dan di video kali ini saya akan membahas bibit. Apa itu bibit? Mungkin teman-teman sering melihat iklan-iklan yang berseliweran dengan artis. Kalau nggak Deddy Corbuzier ya Raditya Dika. Jadi bibit ini adalah aplikasi reksadana untuk investasi. Reksadana itu ibaratnya gini. Jadi kita menyetorkan sejumlah uang kepada, namanya itu manajer investasi, dan uang kita dikelola oleh manajer investasi untuk dikembangkan, entah itu ke dalam saham atau pasar uang atau campuran. Itu terserah manajer investasi. Kita hanya duduk diam dan mendapatkan return dari investasi reksadana itu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, dapat uang. Dan sebenarnya banyak platform atau banyak perusahaan investasi di reksadana, tapi yang saya akan bahas ini adalah investasi bibit. Kenapa harus bibit? Karena ya kebetulan ramai diperbincangkan, dan yang kedua agak menarik di aplikasi bibit ini. Tapi sebelum kita investasi, ada baiknya kita perhatikan dua hal dulu. Pertama, legalitasnya, dan kedua logikanya. Jadi misalkan kita coba tanya OJK dulu ya, investasi bibit ini legal apa enggak. Nah, kita tanya bisa lewat WhatsApp atau bisa lewat email. Dan sebenarnya saya udah pernah nanya lewat WhatsApp dan jawabannya adalah ini. Oke, selain kita menanyakan ke OJK, kita menanyakan juga ke Kominfo. Sebenarnya bukan menanyakan, tapi lebih tepatnya mencari tahu apakah aplikasi bibit ini terdaftar di Kominfo atau enggak. Kita bisa masuk ke pse.kominfo.go.id. Ada semua daftar penyelenggara sistem elektronik seperti bibit ini. Bibit Bukalapak itu namanya penyelenggara sistem elektronik. Apakah dia terdaftar di Kominfo atau enggak? Kenapa harus kita tanya dulu atau kita cari tahu dulu legalitasnya? Karena itu penting banget, karena banyak banget sekarang investasi yang ilegal lah, yang memang banyak juga peminatnya, dan peminatnya tersebut kadang tidak memperhatikan legalitas dari perusahaan tersebut gitu. Jadi asal masuk aja, tahu-tahu scam atau penipuan dan lain sebagainya, tahu-tahu investasi bodong. Nah, setelah saya cari tahu ke OJK, cari tahu ke Kominfo juga, ternyata aplikasi bibit ini aplikasi legal. Dan bagaimana mungkin juga seorang Deddy Corbuzier atau Raditya Dika mempromosikan aplikasi yang ilegal? Nggak mungkin juga kan. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara registrasi di aplikasi bibit ini. Tapi saya akan registrasi menggunakan desktop. Tapi untuk menggunakan HP juga kurang lebih caranya itu sama lah. Kita masuk dulu ke oke ya. Kita masuk dulu ke app bibit.id. Kita langsung register karena kita belum punya akun. Kita register dulu. Oke, lama nih. Nah, register seperti biasa. Kalau register itu ya masukkan Oke, di sini pilih tanggal lahir. Misalkan tanggal tahun 91. Oke, kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh bibitnya. Apakah Anda sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga? Oke, sudah menikah, anak 1. Kalau belum ya belum. Kita klik oke.
Question, pertanyaan kedua, berapa pendapatan bulanan dalam rumah tangga kamu? Taruhlah pendapatan bulanannya, misalkan kita ya anggap aja lah 5 juta. Next, berapa nilai total kekayaan kamu? Kekayaan? Berapa? Misalkan ya taruhlah 30 juta, jangan gede-gede. Itu juga nggak tahu ada nggak tahu enggak. Nah, dalam investasi apa yang lebih kamu utamakan? Memaksimalkan keuntungan, menghindari kerugian, keduanya sama penting. Ya, prinsip investasi itu kan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian, karena potensi keuntungan ada, potensi kerugian juga ada. Jadi kita pilih yang keduanya sama penting. Oke, next. Pasar keuangan seringkali naik turun, jadi fluktuatif ya. Jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jual semua, jual sebagian, simpan semua, beli lagi. Ya, misalkan kalau misalkan turun nih, portofolionya turun, terus kan kita rugi tuh. Pilihannya mau ngapain? Jual semua, jual sebagian, apa simpan dulu nih, apa beli lagi? Yang pasti sih harusnya kalau misalkan ada modal lagi, beli lagi. Karena kalau misalkan beli lagi, itu misalkan kita beli di harga 2000, terus turun ke 1000, terus kita beli lagi di harga 1000, kita punya rata-rata harga jadi 1500. Jadi ketika naik lagi ke 2000, itu kita mendapatkan untung, jadi kita beli lagi. Oke, nah profil risiko investor agresif, tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi dan mencapai return yang tinggi. Jadi kalau seperti itu tuh kita profil risiko kita adalah profil risiko yang agresif. Apa sih emang ada lagi profil risiko yang lain? Ada. Jadi ada 3 profil risiko. Ada konservatif, ada moderat, dan ada agresif. Jadi kalau misalkan dari profil risiko tersebut kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah kita konservatif? Apakah kita termasuk investor konservatif? Ya nanti di bibit ini kalau misalkan konservatif itu harus kemana, harus nyimpen di mana. Kalau moderat itu harus kemana dan harus nyimpen di mana. Termasuk agresif harus kemana dan nyimpen di mana. Jadi di sini ada jenis reksadanya, ada pasar uang, ada obligasi, ada saham. Nah kalau pasar uang itu kayak semacam deposito. Jadi si manajer investasinya itu menyalurkan uangnya itu ke deposito. Obligasi ya obligasi bond lah. Saham, mungkin teman-teman ada yang belum tahu saham. Saham itu adalah sarana investasi atau instrumen investasi yang memang untuk tipe investor yang agresif, karena fluktuasi pasarnya itu naik turunnya itu jomplang banget. Jadi bisa untung gede dan bisa untung kecil kalau dari saham itu. Nah ini adalah simulasi rekomendasi robo. Nah maksudnya apaan? Maksudnya gini. Maksudnya kalau misalkan untuk investor agresif itu, jadi 56% itu di saham, 34% itu di obligasi, dan 10% itu di pasar uang. Seperti itu. Tapi untuk keputusan investasi kembali lagi ke teman-teman semua. Ini hanya rekomendasi. Oke, kita lanjut dan lemot. Nah, masukkan nomor handphone kamu. Oke. Kode referral. Oke, kita lanjut. Karena kita nggak ada kode referral, udah langsung masuk aja. Oke, mohon maaf ini karena di sini ada verifikasi melalui SMS. Jadi kita masukkan kode OTP-nya ya. Kita masukkan kode OTP-nya udah.
Nah, keamanan data, kami tidak akan meminta data di luar yang diharuskan peraturan OJK. Semua data harus dienkripsi dengan standar 256 bit dan tidak akan diberikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan kamu. Oke, kita masukkan email. Oke, pendidikan. Ayo, pendidikan apa? Taruhlah. Oke, diploma. Oke, pendidikan. Nah, ini pendapatan dikira-kira aja. Pilih. Oke, sumber penghasilan dari mana? Oke, gaji. Pilih. Nama bank, taruh BC. Oke, kita pilih nomor rekening, pasti mengisi pastinya kita harus mengisi nomor rekening karena ya ada berhubungan dengan bank. Oke, isi nomor rekeningnya. Upload foto identitas, foto KTP. Oke, upload, kita upload ya. Setelah upload foto dan foto selfie dengan KTP, lalu tanda tangan. Oke, lalu klik daftar. Lalu buat PIN. Oke, bebas kalau buat PIN itu bebas, mau disamain dengan PIN ATM, PIN apa, yang penting teman-teman bisa ingat. Nah, udah profil, udah register profil, maksud profil itu profil resiko kita tadi udah, sebagai investor agresif, registrasi udah, verifikasi udah. Nah, tinggal verifikasi. Nah, pendaftaran bibit kamu sedang dalam proses verifikasi. Estimasi selesai 9 Januari 2021. Kebetulan hari ini adalah tanggal 8 Januari 2021. Jadi verifikasinya itu 1 hari ya. Oke, tinggal verifikasi. Jadi kita tinggal tunggu besok, kebesokannya. Kalau misalkan gagal, ya ada pemberitahuan gagal. Tapi kalau misalkan berhasil, ya pemberitahuannya berhasil. Biasanya yang bikin gagal itu adalah saya pernah nyoba verifikasi pakai menggunakan SIM dan foto selfie menggunakan SIM, itu tidak bisa. Harus menggunakan KTP, tidak bisa menggunakan kartu identitas yang lain seperti paspor dan SIM. Itu aja. Jadi kita setelah ini kita tinggal nunggu verifikasi dari pihak bibitnya. Dan setelah diverifikasi ya tinggal membeli reksadana. Ada banyak pilihan. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Oke, satu lagi cara membeli reksadana. Di sini sudah ada petunjuknya. Terus reksadana yang rekomendasikan oleh bibit juga ada, tinggal kita milih gitu. Oke, kita contoh aja, misalkan nih, misalkan ini apa namanya, kita reksadana saham ya. Nah, berikut adalah reksadana pilihan kami dengan biaya rendah dan performa yang baik. Silahkan pilih salah satu yang paling sesuai untuk kamu. Nah, ada reksadana nih, macam-macam perusahaan reksadana nih. Ada BNI AM IDX 30 gitu. Ini returnnya minus nih 1 tahun. Nah, ada yang ini udah plus 10% dalam 1 tahun, lumayan kan. Ada yang minus, ada yang plus, ada yang minus, ada yang plus. Kita bisa ngelihat performanya. Nah, salah satunya lah kita bisa ngelihat performanya. Nah, performa dari perusahaan reksadana ini, manajer investasi ini begini nih. Oh, ini 1 tahun nih. Kita lihat 3 bulan. Wah, dari 3 bulan, dari harganya 1.800 sekarang 2.100, lumayan untungnya tinggi ya. Nah, di sini ada
minimal pembeliannya 100.000, biaya pembelian dan biaya penjualannya itu gratis. Bank kustodiannya HSBC, bank penampungnya BCA. Oke. Nah, di sini ada simulasi jika kamu investasi setiap bulan sebesar 1 juta. Nah, kalau 1 tahun itu kita bakal dapat 15 juta. Kalau 3 tahun 43 juta. Kalau 5 tahun itu 85 juta. Kalau misalkan kita nabung kan selama 5 tahun itu paling cuma dapatnya 60 juta. Tapi kalau misalkan di reksadana yang ini kita bisa dapat 85 juta. Ini memakai historical data. Tapi apakah 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan bisa dapat segitu? Belum tentu. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, ini sebenarnya banyak petunjuk-petunjuk yang ada di aplikasi Bibit ini, tinggal teman-teman pelajari dan sangat mudah pemakaiannya. Nah, itu aja dari saya. Terakhir, jangan lupa subscribe dan bye-bye.